Halo, kembali lagi dengan saya Kalalail, mentor kelas menulis, nulis aja dulu. Kali ini saya akan memberikan kritik dan saran untuk puisi peserta kelas menulis saya. Yuk langsung saja kita bedah puisinya. Ini dia puisinya. Puisi ini ditulis oleh salah satu peserta dari kelas menulis saya. Judulnya Sawah dengan Berbagai Kehidupannya. Sebelum saya memberikan krisan, mari kita baca terlebih dahulu puisi ini. Sawah dengan berbagai kehidupannya. Sawah yang telah ditumbuhi rumput liar bergerak mengikuti hembusan angin. Burung berkicauan saling bersahutan di antara dahan pohon rindang. Beberapa domba memakan rerumputan tanpa adanya pengembala. Semua pun mulai tak terdengar lagi dan kembali ke tempat asal. Sampai matahari dari ufuk barat perlahan tenggelam digantikan dengan redupnya pencahayaan. Purwakarta, 2 September 2021. Yaitu dia puisinya, ada satu bait yang cukup panjang. Baik, mari kita langsung menuju ke krisannya. Di sini saya sudah memberikan beberapa catatan untuk puisi ini. Ada 2 catatan, nanti kita bedah satu persatu dan kita perbaiki puisi ini bersama-sama. Yang pertama, sebelum kita memperbaiki dan meringkas puisi ini, mari kita tangkap ide dari puisi ini terlebih dahulu. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis melalui puisi ini, dan inti dari puisi ini itu membicarakan tentang apa? Mari kita tangkap terlebih dahulu. Dari yang saya amati, puisi ini mendeskripsikan suasana sawah di sore hari di mana ada burung berkicau, domba merumput. Nah, mereka itu pulang ke tempat mereka masing-masing, ke tempat asal, karena sudah hampir gelap. Ufuk barat ini harusnya ufuk. Ufuk ini kata tidak bakunya dari ufuk. Tetapi kalau tujuan penulis untuk alasan efek suara itu tidak masalah. Misalkan tetap mau memakai ufuk, bukan ufuk. Nah, ini memang kalau kita lihat puisi ini menggunakan teknik deskripsi di kelas saya. Teknik ini saya ajarkan ketika peserta ingin menuliskan puisi imaji atau menuliskan puisi berdasarkan pengamatan mereka mengenai keadaan sekitar mereka atau benda yang ada di sekitaran mereka. Biasanya teknik deskripsi ini sangat digemari oleh penulis pemula yang ingin belajar menulis puisi dengan bahasa yang sederhana dan bermakna. Kalau kita perhatikan di sini, puisi ini kan hanya mendeskripsikan beberapa benda dan suasana, yaitu di sini ada sawah, rumput liar, hembusan angin, burung, pohon, domba, dan sore hari, suasana sore hari. Saran saya ketika kita menggunakan teknik deskripsi, alangkah lebih baiknya jika kita juga menyisipkan sebuah makna ke dalam puisi kita. Jadi kita tidak hanya mendeskripsikan keadaan apa adanya saja, namun kita juga memasukkan keadaan di mana kita bisa belajar dari keadaan tersebut, di mana keadaan tersebut yang kita sajikan dalam puisi kita mengandung sebuah makna yang bisa diambil oleh pembaca kita. Di sini kita bisa memperbaiki puisi ini dengan yang pertama menyisipkan makna dan metafora, dan yang kedua kita peringkas juga frasa dan baris-barisnya ini supaya lebih padat. Kalau menurut saya satu bait ini cukup panjang dan
ada beberapa frasa dan kata yang menurut saya tidak diperlukan atau terlalu boros penggunaan frasa dan beberapa katanya. Nah, sebelum kita ringkas dan perbaiki, kita tangkap dulu kata kunci yang paling kuat atau dominan di dalam puisi ini. Kalau kita perhatikan, kata-kata yang paling dominan atau yang paling kuat yang digunakan oleh penulis di sini ada sawah, rumput liar, angin, domba, apalagi burung, pohon, dan sore hari atau ketika matahari ini di ufuk barat. Ini kan maksudnya adalah sore hari. Nah, kita tangkap terlebih dahulu kata kunci itu, lalu kita peringkas, buang kata-kata atau informasi yang tidak diperlukan, tetapi kita tetap mempertahankan kata kunci tadi. Misalkan jadi seperti ini, perhatikan di dalam catatan saya, puisi yang ini. Mari saya bacakan. Sawah. Nah, di sini saya hanya menggunakan sawah saja. Ini saya hapus. Dengan berbagai kehidupannya saya hapus. Karena apa? Ini informasi yang tidak diperlukan kalau menurut saya. Biarkan pembaca yang menafsirkannya sendiri bahwa memang di dalam puisi ini kita mendeskripsikan keadaan atau kehidupan-kehidupan yang ada di sawah. Tidak perlu dijadikan judul. Kita cukup menulis sawah seperti itu saja. Atau rumput liar, atau hembusan angin di sore hari, atau pohon rindang. Kita tidak perlu menambahkan informasi yang tidak diperlukan. Jika ini dihilangkan, pembaca tetap akan menyadari bahwa puisi ini memang menyajikan berbagai kehidupan di sawah. Jadi kita tidak perlu memasukkan ini ke judul kita. Nah, jadi saya menggunakan sawah ini saja. Rumput liar sehabis panen, burung di atas beringin, beberapa domba dan penggembala, semua terpekur saat angin sore melintas di atas sawah yang tinggal sepetak. Purwakarta 2 September 2021. Nah, misalkan jika diperbaiki akan seperti itu. Saya tetap mempertahankan kata-kata kunci yang kuat yaitu rumput liar, burung beringin, domba, angin sore, sawah. Ini beringin ini aslinya kan dari pohon ini. Dari pohon rindang. Pohon rindang ini saya ganti menjadi beringin karena beringin ini kalau kita bayangkan kan memang pohon yang rindang. Nah, di sini saya meringkas beberapa baris, terutama yaitu baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya peringkas hanya menjadi satu baris saja. Jadi ini dua baris ini saya peringkas menjadi sependek ini hanya satu baris saja. Dan kalau kita baca, sebenarnya satu baris ini sudah bisa mewakili dua baris ini. Rumput liar sehabis panen. Kita menyajikan ke pembaca bahwa ada rumput liar sehabis panen. Sehabis panen itu kan merujuknya ke sawah. Kalau panen biasanya merujuknya ke kebun atau ke sawah. Nah, ini maksudnya apa? Rumput liar itu ada di sebuah sawah sehabis panen. Maknanya tetap hampir sama seperti ini. Sawah yang telah ditumbuhi rumput liar bergerak mengikuti hembusan angin. Yang bergerak apa? Yang bergerak mengikuti hembusan angin ya rumput liar ini. Kita tidak fokus ke sawahnya ini, tapi ke rumput liarnya ini yang berada di sawah sehabis panen. Karena rumput liar itu banyak sekali di sawah ketika sawahnya sudah dipanen. Tidak ada padinya, yang ada tinggal rumput liar. Nah, ini satu baris ini sudah bisa meringkas dua baris 1 dan 2 ini. Nah, yang baris kedua, burung di atas beringin. Saya tidak menggunakan berkicau, saling bersahutan. Kenapa? Karena ini sudah sangat mainstream. Sudah sangat banyak
digunakan oleh penulis baik di puisi maupun di cerpen, bahwa burung berkicauan saling bersahutan. Itu kan sudah banyak yang memakai frasa seperti itu, bahwa burung itu berkicau. Kita semua sudah tahu. Kita cukup mengatakan bahwa burung di atas beringin. Burung ngapain di atas beringin? Ya sudah pasti mereka berkicauan, saling sahut menyahut, mencari makan, menjaga anak mereka di sarang mereka. Jadi kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar burung itu ngapain di atas pohon. Sudah pasti burung itu berkicau, biarkan pembaca yang membayangkan sendiri burung itu ngapain aja. Nah, di sini satu baris ini sudah bisa meringkas dua baris ketiga dan empat ini. Baris ketiga, beberapa domba dan penggembala semua terpekur saat angin sore melintas. Nah, di sini saya menghadirkan penggembala. Kalau di sini kan tidak ada penggembala. Domba ini dibiarkan merumput sendirian di sawah. Nah, kalau menurut saya, kehadiran penggembala ini sebenarnya perlu dan puitis sekali, bahwa penggembala sedang menggembala domba di sebuah sawah yang habis panen karena rumput liarnya banyak. Nah, saya memasukkan penggembala itu. Jadi di sini jadi ada beberapa objek, yaitu rumput liar, burung, domba, dan penggembala. Nah, mereka semua itu terpekur saat angin sore. Sebuah angin sore itu melintas di atas sawah yang tinggal sepetak. Nah, mereka itu terpekur ketika angin sore yang dingin itu, yang hampir malam itu, angin sore yang dingin itu melintas di atas sawah di mana mereka berpijak, di mana rumput liar itu tumbuh, di mana domba itu merumput, di mana penggembala itu berdiri di atas sawah tersebut. Mereka merasakan angin sore yang melintas. Mungkin di leher mereka merasakan di lehernya mereka, di leher burung, di leher domba, di leher penggembala tersebut, bahwa angin sore yang dingin itu sudah datang ke sawah tersebut. Nah, di sini yang menarik, saya menambahkan sawah tersebut tinggal sepetak. Nah, maksudnya apa? Sawah yang tinggal sepetak artinya adalah sawah yang tinggal sedikit. Artinya apa? Berarti sawah tersebut sudah kehilangan banyak sekali lahan-lahan. Bisa jadi sawah tersebut di samping-sampingnya, di samping sepetak tersebut, itu sudah dibangun jalan, sudah dibangun rumah, sudah dibangun pertokoan, sudah dibangun rumah-rumah baru, perumahan yang besar. Nah, mereka ini dengan kearifan yang ada di sawah tersebut, mereka itu terpekur melihat suasana sekitar ketika angin sore yang dingin itu melintas, bahwa mereka melihat sawah di mana mereka itu merasakan kealamian lingkungan mereka itu ternyata tinggal sepetak. Nah, di sini kan ada sebuah kesedihan di mana mereka melihat sawah di mana mereka berdiri, di mana mereka menghabiskan hari, di mana rumput liar ini tumbuh, di mana burung ini mencari makan, di mana domba ini merumput, tapi sawah tersebut tinggal sepetak saja. Nah, di sini kan ada sebuah kesedihan. Kita tidak hanya mendeskripsikan benda-benda suasana saja, tetapi kita juga memasukkan suasana yang getir, suasana yang menyedihkan. Supaya apa? Supaya pembaca bisa mengambil pelajaran, atau supaya pembaca kita bisa menghayati kehidupan, mengambil nilai, dan mendalami diri mereka masing-masing. Nah, seperti itulah perbaikan dari saya. Selain saya meringkas puisi tersebut, saya juga menambahkan makna di dalam puisi ini. Maknanya tidak muluk-muluk, maknanya juga tidak abstrak, tidak memakai bahasa yang tinggi dan menggurui. Saya hanya menunjukkan suasana, di mana suasana itu nampak nyata dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sawah yang tinggal sepetak, di mana penghuni sawah tersebut merasa sedih, merasa terpekur, merasa melamun di sore hari melihat keadaan atau alam mereka tinggal sedikit. Nah, seperti itu. Silahkan jika ingin dipelajari,
Silahkan puisi ini di screenshot. Ini puisi perbaikan dari saya. Dan ini puisi aslinya, silahkan di screenshot untuk dibandingkan dan dipelajari di rumah. Oke, jangan lupa kalau teman-teman ingin bergabung di kelas menulis saya, bisa langsung klik di link deskripsi gratis. Kalian bisa belajar puisi dan cerpen. Nah, ini contohnya. Ini kelas nulis aja dulu yang ke-6. Di sini kalian akan diberikan materi puisi dan cerpen dan ada tanya jawab yang akan langsung dijawab di sini di grup. Ini grupnya tidak akan tercampur oleh chat karena grupnya khusus, hanya admin saja yang bisa komen. Jadi tulisannya ini, tanya jawabnya bisa kalian baca kapanpun kalian mau. Silahkan klik link di deskripsi jika ingin bergabung gratis. Jika ada yang ingin mengirimkan puisi atau cerpen untuk diberikan krisan, juga bisa mengirimkannya melalui email ke kalalail96@gmail.com. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.